Hai semua, Assalamualaikum. Yang suami dan anakku doyan banget dan bikinnya pun gampang. Bisa jadi stok lauk, bahkan enak dijadiin cemilan. Gimana sih cara bikinnya? Bahannya cuma segini aja. Yang pertama ada udang kecil yang udah aku lumuri dengan jeruk nipis dan juga udah dicuci bersih. Lalu ada garam, baking powder, merica bubuk, dan juga kaldu jamur. Kalau mau pakai penyedap juga nggak apa-apa ya. Lalu ada cuka, jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya udah digoreng itu nggak akan tercium lagi bau asemnya. Lalu ada tepung tapioka dan juga tepung beras. Pertama aku mau marinasi dulu semua bahan kecuali tepung tapioka dan tepung beras. Ini diaduk dengan merata, lalu dimarinasi sekitar 15-20 menit. Pastikan kalau mau bikin menu ini itu pakai udang yang kecil banget kayak gini, karena kalau misalnya udangnya lebih besar itu biasanya lebih alot dan juga lebih sulit ya untuk garingnya. Disimpan di suhu ruang aja ya. Ini udah sekitar 15-20 menit, aku mau buka plastiknya. Karena bagian atasnya ini otomatis lebih kering dibandingkan yang di bawah ya. Nah biar basahnya itu merata, biar nanti tepungnya juga lebih nempel, jadi aku mau aduk rata lagi. Siapkan wadah, masukkan tepung tapioka dan juga tepung beras. Lalu masukkan sedikit demi sedikit udangnya ke dalam tepung. Diaduk kasar kayak gini aja. Bisa pakai sendok, garpu ataupun sumpit. Pastikan semua udangnya terbalur dengan tepung. Kalau misalnya udah semua dibalur, bisa disaring seperti ini, biar nggak terlalu banyak tepung yang nempel ke udangnya. Ini sebelumnya minyak udah aku panasin ya, jadi pas udah disaring kayak gini, bisa langsung dimasukin ke dalam minyak yang panas. Karena kalau pas udah disaring baru dipanasin minyaknya, itu nanti udangnya nunggu kelamaan, malah jadi berair. Disaringnya udah selesai, sekarang aku mau tes dulu satu-satu masukin. Kalau udah panas kayak gini, bisa langsung masukin aja udangnya. Dimasak dengan api yang sedang cenderung besar biar nanti udangnya garing. Dan itu bisa langsung diaduk. Nah ini sebenarnya udangnya tuh udah langsung garing ya. Proses masaknya juga nggak terlalu lama. Ini digoreng dulu sekitar 5 menitan dengan api yang sedang cenderung besar. Waktu diaduk kayak gini udah berasa kalau si tekstur udangnya itu udah mulai mengeras, udah mulai garing. Kalau misalnya minyaknya udah mulai tenang, nah udah kayak gini bisa langsung kecilkan aja api kompornya. Biar udangnya nggak gosong dan garingnya itu matang sempurna sampai ke dalam udangnya. Pastiin selalu cek untuk tekstur udangnya, kalau memang udah benar-benar garing dan juga minyaknya udah tenang. Nah udah tenang kayak gini itu bisa langsung diangkat ya. Karena kalau misalnya overcook itu kelamaan bakalan jadi pahit dan juga akan bau gosong. Di sini aku 2 kali menggoreng. Nah kalau misalnya yang sesi satunya udah diangkat kayak gini, diamin dulu sebentar minyaknya. Kalau misalnya udah panas bisa langsung masukin lagi udang sesi yang kedua. Prosesnya sama ya, seperti yang tadi. Selalu dicek tekstur dari udangnya dan juga cek besar kecil dari api kompornya. Kalau udah selesai ditiriskan, bisa langsung masukin aja ke dalam wadah kayak gini. Kedengeran ya, ini garing banget. Alhamdulillah ini garing sempurna, nggak alot sama sekali. Kalau teman-teman udah goreng, udah ditiriskan, terus ternyata masih ada agak alot, solusinya itu teman-teman bisa langsung di oven aja, itu dipanggang di suhu 110 derajat sekitar 15-20 menit. Ini aku ada stok sambal cumi, jadi aku makan pakai sambal cumi. Ini enak banget, teman-teman bisa lihat ya udangnya masih garing. Kalau udah ditiriskan dan udah dingin, teman-teman bisa langsung masukin aja ke kotak kedap udara. Bisa dijadiin stok lauk, apalagi kalau lagi mager masak ya. Tinggal ambil nasi panas, sambal, bisa langsung pakai udang crispy. Bahkan sekedar jadiin cemilan ini enak banget loh. Karena dari tadi aku dan anakku malah nyemilin udang crispy ini nggak berhenti-berhenti saking enak. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya.